Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk hadir di tempat ini. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Ibu Pendeta Luisa, Dr. Luisa. Biarlah firman Tuhan hari ini membuka hati pikiran kita, dan kita mau membuka pola pikir kita mendengar apa yang Tuhan ingin berikan pada kita. Silakan, Bu. Sip. Ya, baik. Jadi saya mendapat tugas untuk hari ini. Topik kita ladang telah menguning untuk dituai, dan diberikan Yohanes 4 ayat 35. Ya, dan kita akan baca eh, Yohanes 4 ayat 35 sampai 42, kemudian Matius 9 ayat 35 sampai 38, karena ini sama ya. Ya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kemudian di bacaan lain kita lihat juga di Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 4 ayat 35, kita lihat yang topiknya sama dengan Matius 9 ayat 37. Kita baca kembali. Kalau di Yohanes 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Matius 9 ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuainya memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, Bapak Ibu, yang kita lihat, kita saksikan di sini, kalau kita lihat Yohanes 4 ayat 35 dan Matius 9 ayat 37, Yesus memperingatkan semua orang percaya akan selalu mengingat bahwa orang yang terhilang mempunyai jiwa yang abadi dan berharga, dan harus tinggal di surga, atau kalau tidak, di neraka. Nah, banyak dari mereka dapat diselamatkan tentunya apabila kalau mereka mendengar pemberitaan Injil, mendengar berita keselamatan itu, ya, dan tentunya menerimanya. Nah, itu ya.
Nah, kalau kita lihat sekilas bagaimana tentang yang yang di dalam eh, Yohanes, kita lihat Yohanes 4 ayat 35, 36, buah untuk hidup yang kekal. Ya, di sini dikatakan mereka yang membawa orang kepada Yesus Kristus melakukan sesuatu dengan dampak abadi. Artinya apa? Pada suatu saat mereka pasti akan bersuka cita di surga. Karena apa? Mereka punya kesempatan untuk melayani. Mereka punya kesempatan ya bersaksi tentang Yesus. Dan pada saat mereka melayani dengan sungguh-sungguh diselamatkan ya. Dan Bapak Ibu, kita juga harus ingat bahwa usaha mereka memang sering merupakan hasil kerja orang lain. Kalau kita lihat ya ayat 38, tapi segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan dan hasil karya dari pengorbanan Kristus untuk orang lain. Nah, kita hanya dipakai ya. Nah, lalu yang Yohanes 4 ayat 35 juga, bagaimana ladang sudah menguning, artinya panen rohani. Itu maksudnya ya sudah menguning. Di kondisi ayat ini itu orang-orang Samaria yang dekat ya. Kemudian di ayat 30 merupakan hasil pertama pelayanan ya banyak orang rumah Yesus. Sedangkan ayat 38 untuk menuai para penuai itu siapa? Rasul. Penabur siapa? Untuk pendahulu-pendahulu mereka. Dan terdapat Tuhan Yesus sendiri ya. Dan di ayat 42 itu tujuan inti kabar baik. Yesus juru selamat dunia. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke Matius, kalau kita lihat 3 hal ya. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Nah, siapakah penuainya? Bapak Ibu, ya, kita lihat bagaimana pelayanan Yesus tanpa lelah. Ya, pada saat itu Yesus memberikan contoh. Dia berkeliling kota dan desa, mengajar Injil Kerajaan Surga, dan dia juga mengobati orang sakit, menyembuhkan semua penyakit kelemahan-kelemahan yang ada. Dan Yesus tidak terbeban ya dengan kesibukan untuk melayani. Padahal dia lelah sekali loh. Saya membayangkan upaya-upaya pada saat itu dalam usia ya yang pelayanan yang 3,5 tahun, dia berjalan dan dia terus melakukan memberitakan kabar baik untuk memenangkan jiwa-jiwa ini. Enggak pilih ya, walaupun dalam keadaan kesibukan dan lelah Yesus melakukan pelayanan ini. Nah Bapak Ibu, mengapa kalau kita melihat ya pada saat pelayanan yang begitu lelah, hatinya penuh dengan belas kasihan. Mereka mereka yang lelah, yang terlantar juga, hatinya penuh dengan belas kasihan. Tidak memilih Bapak Ibu, bahkan dia mengerti, dia tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu atau orang-orang yang mengikut dia. Ya, kita lihat melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, Bapak Ibu, memang masalah Tuhan itu sudah banyak banget. Nah, tapi pekerjaannya sedikit. Wow, itu fakta ya kalau kita bayangkan pada saat itu Tuhan berbicara di depan murid-muridnya. Bagaimana hati mereka, tergerakkan mereka. Melihat, menyaksikan begitu banyak orang yang datang, berbondong-bondong. Nah, artinya masalah tuayan banyak ini segeralah, selamatkan jiwa mereka ya. Nah, ini cuma sedikit. Ya, maka katanya kepada murid-muridnya, memang tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Ya, nah sementara di ayat 38 dikatakan ya, jalan keluar. Karena itu, mintalah kepada tuayan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Nah, meminta, kita diajar untuk berdoa, meminta kepada Tuhan. Apa yang bisa kita minta kalau kita tergerak hati kita? Ya, minta, kita berdoa.
Kita mohon hati Tuhan dikasih ke kita. Ya, mata Tuhan dikasih ke kita melihat begitu banyak orang yang perlu kita layani di sekitar kita. Ya, posisi waktu itu Yesus menunjuk. Ya, saya membayangkan, wow, Yesus tunjuk. Ya, lihat begitu banyaknya di mana pekerja-pekerja. Nah, Bapak Ibu, doa di dalam keluarga kita ya, minta Tuhan dan kita masuk di dalamnya. Dan minta juga supaya lebih banyak orang yang tergerak hatinya untuk ikut melayani. Dan tentunya ketika hal itu kita responi juga. Kita sudah meminta, Tuhan memberi kesempatan. Mari, ya, ingat ya, pada saat kita mau melakukan kegerakan atau hati kita mulai dalam pelayanan, kita tuh membawa jiwa-jiwa ini sekali lagi pada keadaan kehidupan yang kekal, ya, orang-orang yang harusnya binasa, tapi kita bawa. Nah, sekarang memang apa kriteria penuai yang tadi kita baca? Sekali lagi, punya belas kasih Kristus itulah dasar dari pelayanan kita. Belas kasih Kristus. Sekali lagi, mata, minta doa kepada Tuhan, biarlah mata saya bisa melihat seperti mata Tuhan. Hati saya mengasihi seperti hati Tuhan. Ya, itu dasarnya. Ya, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar teori, benar Bapak Ibu. Ketika saya mulai melayani pelayanan-pelayanan di desa-desa, saya selalu berdoa, saya minta Tuhan, saya pergi jauh-jauh seperti ini. Tapi Tuhan yang saya minta juga kasih dong jiwa untuk bisa saya layani. Siapkan jiwa-jiwa itu. Jadi nggak susah saya melayani Tuhan. Ya gitu. Dan saya pada awal-awalnya saya akan berpuasa. Kalau 100 saya layani, 100 harus terima Yesus atau mendengarkan Yesus. Kalau tuh 1, 2, 3, 4 dengan jari tangan tidak menerima, ya sudah. Berarti itu memang akan ada waktunya. Yang penting saya sudah menabur tentang firman. Nanti orang lain yang akan meneruskan. Atau dia pasti bertemu. Dan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Berbaik yang kita beritakan ya. Jadi dari dasar pelayanan Kristus ya. Pelayanan sejati belas kasihan ya. Kalau nggak punya belas kasihan yang susah ya. Apalagi kehidupan di kota, kehidupan yang selama ini mungkin kita memang kita cinta Tuhan, tetapi belum pernah mengalami masa-masa sulit untuk jalan kaki, kena panas, ya, dan terkandas di laut, ya bisa tengah malam dan lain-lain. Dan itu yang saya alami sebagai seorang dokter. Tuhan pakai saya hanya alat sebagai dokter, tetapi sebenarnya kita membawa jiwa-jiwa ini pada Tuhan. Itu yang belas kasihan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Itu yang kita kabarkan ya. Semua tindakan Kristus ketika ia mengajar, melakukan mujizat, ingat kita pun diberikan hati ilahi kalau kita dekat dengan dia. Karena apa? Kita akan memiliki belas kasihan itu. Ya, di dalam diri kita ada Roh Kudus yang mendorong kita dalam jiwa kita untuk akan membalut orang. Saya pernah saksikan bagaimana di Aceh satu hari nggak masuk akal, memang ratusan yang saya dikasih kesempatan oleh Tuhan tidur seperti tidur hampir nggak tidur, cuma 2-3 jam, itu pun kepala di atas kepala sudah ada kaki, geser kanan ada orang, kiri, akhirnya kadang-kadang tidur duduk, posisi duduk. Tetapi ini dorongan Roh Kudus, kasih yang diberikan, sehingga benar saya mengalami saat melihat mereka seperti melihat Tuhan melihat mereka. Dan sering sekali saya menangis dengan mereka ya, Bapak Ibu. Dan banyak yang datang tidak dengan pengobatan, hanya dengan belas kasih, hanya dengan apalagi ibu-ibu yang kehilangan keluarganya, hanya dipeluk, ya, membiarkan mereka menangis. Lalu dilanjutkan, ada satu yang bisa menolong, Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu, kita tahu ya, Yesus punya belas kasihan, dan belas kasihan itu yang membawa dia naik ke kayu salib, ya.
Dan Yesus mampu berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa di saat dia sangat menderita, dipukul, ya, dicaci, dimaki, tampar, digantung di kayu salib. Di tengah antara hidup dan mati, dia mengatakan itu belas kasihan lah. Nah, itu yang harus kita minta, Tuhan, biarlah kami memiliki belas kasihan. Nah, Bapak Ibu, ya, sekali lagi ini dorongan belas kasihan ini salah satu tempat pelayanan saya. Walaupun saya ke sana, saya sebagai profesor dokter, visi saya adalah visi Tuhan. Tuhan, saya cuma mau dari kecil saya berdoa, saya ingin jadi dokter untuk ke desa-desa, untuk menjadi penginjil. Tuhan kabulkan. Wah, dahsyat ya. Hanya dengan cara itu, saya bukan seorang yang awalnya itu memang menginjil, tidak. Memang seorang dokter. Artinya profesi saya dokter bahwa Tuhan ya. Kemudian saya juga menjadi seorang dosen. Profesi saya itu juga saya bawa untuk mengenalkan mahasiswa. Ya Tuhan, tadi saya melayani ada begitu banyak ya mahasiswa-mahasiswa, dan dalam pelayanan tentang apa makna Natal. Dan saya memberitakan kepada anak-anak ini, makna Natal ini adalah bagaimana satu paket. Kristus lahir di dunia, Kristus mati, Kristus bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Intinya setelah saya pelayanan, ada teman yang datang. Karena saya pelayanan itu di tengah-tengah sebagian juga mahasiswa ada yang bukan anak Tuhan, dan juga dosen bukan anak Tuhan. Dan di akhir pelayanan, seorang teman dosen bertanya kepada saya, wah puji Tuhan, saya percaya ketika firman Tuhan diberitakan, ketika nama Tuhan ditinggikan, dan kita katakan, Yesus juru selamat dunia, supaya semuanya tahu, dia sudah datang ke dunia. Dan saya percaya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan pasti berkarya. Tuhan pasti menolong orang itu untuk terus bertanya. Dan satu saat Tuhan pasti selamatkan dia. Dan nggak ada yang mustahil juga. Ada orang yang bertemu dalam mimpi, Bapak Ibu ya. Nggak bukan dengan karena kita dalam mimpi, atau Tuhan bertemu langsung, dan saya percaya itu. Sangat percaya. Saya melayani pasien beberapa seperti itu, bertemu dengan Tuhan dan bertanya ke saya. Sampai ada dokter ya, dokter saya pernah ya, ada pasien yang tadinya dia kedar juga, dan tiba-tiba malam dia disembuhkan Tuhan. Dia sampai gempar satu rumah sakit di UPIA karena dia tiba-tiba nggak ada pasiennya, nggak ada di dalam di pelayanan, akhirnya di tempat tidurnya, akhirnya suster lari cari di mana, heboh. Ternyata dia keluar, dia cari, ada orang yang datang, dia pakai baju putih, kemudian mengangkat dia, pegang tangannya, dia suruh bangkit. Dan ketika dia minta bangkit, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia lihat wajahnya, dan dia kejar orang, dia ikut kemana, pas dia bangun dia bangun kemana, padahal dia dalam kondisi yang koma. Nah, ketika dia mencari, dia lari, dia cari, terus dia lihat di dinding ada gambar Yesus, dan dia katakan kepada suster, ini orang ini memang tadi dikasih saya minum dan suruh saya bangkit, mana dia kira-kira seperti itu. Namun Bapak Ibu, kalau cuma sampai di situ, pasti tidak akan dia mengenal. Nah, puji Tuhan, Tuhan sudah bertemu dengan dia, dan dia harus dilayani. Dokter yang mengatakan, cari dokter Luisa. Ketemu dengan dokter Luisa, untuk bisa ngobrol katanya mengenai siapa Yesus. Nah, puji Tuhan, saya sudah siap-siap, ternyata sudah banyak juga datang melayani. Singkatnya, sekeluarga mereka cinta Tuhan, puji Tuhan. Nah, itu profesi saya. Ya, sebagai dokter, Tuhan utus ya. Ya, yang penting hati kita sekali lagi belas kasih kita punya seperti hati Tuhan ya. Hati yang kita persembahkan kepada Tuhan, maka yang kita persembahkan kepada Tuhan, sehingga diubahkan, bisa mengerti, bisa tahu bagaimana harus melayani mereka. Nah, Bapak Ibu, kita melihat juga ya, Bapak Ibu ya, di dalam perikop ini Tuhan Yesus mengatakan yang sudah menguning, siap untuk dituai. Namun
sayangnya pekerjaannya sedikitnya. Jadi Yesus pada saat itu mengajar kepada murid agar meminta kepada Dia, ya, Sang Pemilik pelayan, ya. Jadi target kita bukan untuk kita, tapi pemilik. Jiwa-jiwa itu milik Tuhan, ya. Jadi kita berdoa, ya, supaya Tuhan sekali lagi kirim eh, pekerja untuk Tuhan itu. Ternyata Tuhan inginkan kita sudah hadir kan di situ misalnya, atau murid ini sudah ada di situ, tapi Tuhan bilang tidak cukup. Kamu harus doakan. Sambil itu bukan yang kamu yang tergerak, doakan yang lain. Ya, minta pada Tuhan, minta pada Tuhan. Jadi ternyata Tuhan pun yang akan menyiapkan, ya. Ya, Tuhan Yesus tidak mengajak murid untuk berdoa puasa, menantikan jawaban doa untuk waktu tertentu, melainkan langsung memanggil dan mengutus para muridnya pada saat itu, Bapak Ibu. Nah, jadi Yesus mengutus para murid melakukan itu dengan memberikan, asik ini, semua kuasa yang diperlukan. Ya, padaku telah diberikan kuasa, ya, di surga dan di bumi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajar mereka. Nah, itu ya, segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Wow, kalau kita sampai ke titik itu, puji Tuhan. Dulu saya belum sampai ke titik itu karena saya masih terikat, dikatakan ya kalau belum pendeta nggak boleh membaptis. Nah itu. Tapi sesudah saya lahir baru, sesudah saya dibaptis air, kemudian saya juga sudah ditahbiskan menjadi seorang hamba Tuhan, PDM ya sekarang, dan pelayanan sejak dari Aceh sampai sekarang. Jadi dimanapun Bapak Ibu, udah aja ada kalau ada sumur, puji Tuhan. Kalau maksudnya kalau ada bak, puji Tuhan, atau ember, yang penting bisa dicelupkan sampai habis sama badan, atau ke pantai atau ke kolam renang pun. Karena apa? Benar-benar kita mau membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Ya, nah, nah, jadi jawaban utama yang diinginkan Tuhan dari doa, biasa kita berdoa ya untuk kebutuhan pekerja di ladangnya. Ya, kalau kita lihat di situ bagaimana para murid hatinya memahami dan hidup dari belas kasihan Kristus. Artinya mereka juga berelasi yang sangat dalam dengan Tuhan, yang bisa memiliki artinya Tuhan. Nah, mari kita pasti ya Bapak Ibu, kita yang berenam ini, atau siapapun yang ada yang hadir pada malam hari ini, mari kita tanggapi pelayanan dalam belas kasihan Tuhan. Kalau belum melayani, kalau sudah melayani, kita tinggal berdoa terus. Tambah Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani Tuhan. Yang pertama kan Tuhan bilang daerah Samaria daerah di keluarga kita dulu. Kita baru dekat-dekat kita, Samaria baru lebih jauh lagi. Bisa ya Bapak Ibu, di mana kita berada, di situasi apapun. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ketika kita mengingat salib, beritakan Injil tentang Yesus, selalu ingat kebaikan Tuhan, jaminan Tuhan. Mengikut Dia adalah mati dari dosa, dimenangkan, dan kita bisa menjadi penghuni surga, ya. Kalau Kisah Para Rasul 5 ayat 42 mengatakan, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Wah, asik ya. Ada kesempatan di bait Allah, ada kesempatan beritakan ke rumah-rumah orang, atau di mana kita bertamu, ya. Katakan, Yesus adalah Mesias. Wah, juru selamat, namanya juga juru selamat. Dan selamat dari apapun. Ya, Bapak Ibu. Dan percaya Bapak Ibu, ketika Tuhan yang menggerakkan hati mereka, wow, kita hanya punya kesempatan, atau Tuhan hanya berikan kita, bagian kita adalah memberitakan, Roh Kudus akan menggerakkan hatinya, ya. Bapak Ibu, ini juga memberitakan tentang Tuhan Yesus. Jika kita mempelajari kehidupan Tuhan Yesus di bumi, maka akan ada banyak perkara-perkara yang Ia lakukan dan bisa diberikan kekuatan, kemampuan, dorong oleh Roh Kudus, kita bisa juga
melakukan ini, ya. Karena kita kan menjadi saksinya, karena kita kan muridnya. Ya, apa yang dilakukan biasanya guru, saya sebagai guru kan saya bangga banget kalau anak-anak saya lebih pintar dari saya, bisa menjauh dari saya. Saya hanya memberitakan A, mereka sudah mampu, ya, banyak hal. Jadi apa yang kita beritakan sekali lagi itu kabar baik. Mana ada orang tidak mau selamat, semua orang mau selamat. Kabarkan, beritakan, ya. Matius 8 ayat 19, pergi. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini tugas kita semua yang sudah menjadi murid Yesus, yang kita percaya, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan melayani dengan kekuatan dari Roh Kudus, ya. Kan Tuhan Yesus pergi, dijanjikan, aku akan memberikan Roh Kudus dan Dia akan menguasai hidup kita. Berkali-kali saya mengalami, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nggak mampu, nggak sesuai dengan pemikiran. Nah, sepertinya mana mungkin itu terjadi. Tapi apa yang Tuhan buat bisa. Yang penting hati kita, motivasi kita, tujuan kita dalam pelayanan ini adalah memuliakan Tuhan, membawa jiwa-jiwa, yang memindahkan orang-orang dari neraka ke surga atau calon neraka, ya, supaya masuk ke surga. Dan kita memberitakan itu jaminan. Sekali lagi, jaminan orang terima Yesus adalah surga. Enggak akan ada orang yang tidak mau masuk surga, kecuali dia dibutakan. Ya, Bapak Ibu, nah, dengan pertolongan Roh Kudus, ya, kita melakukan penginjilan di mana aja kita berada. Dulu saya juga suka seperti ini, Bapak Ibu, berjalan di mana-mana ketemu anak-anak, ayo main, baru kita akan, ya, firman, atau di komunitas kita juga, ya, di mana aja. Pokoknya ada waktu, Tuhan Yesus baik, ya. Memang sih ada sikap yang perlu diperhatikan, ya. Bagaimana yang pertama, memang kita harus berpengaruh bagi orang lainnya. Jadi kalau kita mau kabar baik itu, kita harus terbuka, berani berjalan dalam kebenaran, sekalipun seringkali kita dipermalukan, ya. Saya ngalami, ya. Kita harus mempunyai hikmat dari Tuhan dan menggunakan hikmat itu setiap kali kita bicara dengan orang lain, ya. Kan firman Tuhan katakan, Kolose 4 ayat 5 sampai 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ada juga firman Tuhan mengatakan, sedapat-dapatnya bila hal itu bergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Kita sudah disakiti, tapi firman Tuhan bilang harus berdamai. Iya. Dan tahukah Bapak Ibu, kekuatan itu dari siapa? Dari Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, hidup di dalam terang, Roh Kudus menguasai kita. Keinginan kita bukan lagi keinginan kita, tapi keinginan Tuhan. Dorongan kekuatan yang ada dalam diri kita bukan lagi kita, tapi Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Nah, masih ada lagi sikap yang lain, yang selain kita berpengaruh, kita bersekutu dengan orang lain, jangan menyendiri tujuannya, ya. Markus 9 ayat 50 dikatakan juga, ya, bagaimana kita harus jadi terang dan garam, Pak, supaya kalau terang kan orang bisa lihat, nah, bisa datang ke kita. Dan kalau mereka haus, mereka bisa bercerita dengan kita juga. Bahkan perasaan ingin sekali semua di hati kita, ya, semua orang bisa dengar kabar baik. Nah, jadi jangan menjauh, artinya, ya, bersekutulah dengan teman-teman yang lain. Kemudian sudah, selain kita berkumpul, kita juga berkomunikasi, ya. Dan apa yang kita komunikasikan, kita bisa sampaikan bahwa Tuhan itu tidak kejam, seperti orang-orang yang pikir. Ada yang mengatakan, aduh, saya sudah seperti ini, mana mau Tuhan terima saya. Oh, enggak, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Katakan, katakan kepada setiap orang, pada saat kesempatan Tuhan memberikan dia datang kepada kita untuk
berkomunikasi dengan kita. Jadi tujuan hidup kita benar-benar ya Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Mari kita masuk pada kesimpulan ya Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat bahwa ini pada saat itu Tuhan katakan dan saat ini Tuhan masih berbicara. Ladang sudah menuding, siap untuk dituai. Siapakah penuainya? Nah, saya bisa isi nama saya. Ya, saya Dr. Lusa. Siap. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ya, bisa ya. Katakan. Kalau sudah melakukan, lebih lagi Tuhan. Kasih saya Tuhan ya. Ya, ya. Dengan dorongan Roh Kudus. Ayo kita penginjam. Ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38 Injil itu harus diberitakan baik orang yang dekat maupun yang jauh. Kan Yesus masuk di desa-desa, di kota-kota, orang terdekat sampai orang terjauh kita. Setiap kesempatan yang kita miliki yang Tuhan kasih, kalau ada, mari kita menginjil. Dan Injil terutama untuk keselamatan jiwa. Ya. Jiwa siapa? Manusia, Bapak Ibu. Dan kita lihat juga bisa mencontoh Yesus mengerti kebutuhan jasmani seseorang. Ya, kalau kita lihat Tuhan tahu mereka lapar, mereka lelah. Tuhan tahu, ya. Bapak Ibu, kalau kita tidak punya kemampuan untuk hal itu, minta lagi sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, dasarnya belas kasihan, jadi bukan kepentingan yang lain. Belas kasihan, doa. Tuhan, beri hati saya, hatimu Tuhan. Beri mata saya, matamu Tuhan. Untuk melihat ladang yang sudah menguning ini, untuk mencintai jiwa-jiwa ini. Ya, jadi kita berdoa. Bapak Ibu, nah, terakhir mesti memiliki belas kasihan seperti Yesus ya. Belas kasihannya dia nyatakan nggak terhalang tuh dia dengan kesibukan meskipun dia sibuk banget ya. Kalau kita lihat di tadi Matius 9 ayat 35 dia ke desa ke kota sih. Tapi bukan berarti dia tidak melayani. Dan Yesus mengerti kebutuhan setiap orang. Ya, setiap orang. Bagaimana caranya? Kembali lagi. Kalau hati kita berikan untuk Tuhan. Hati Tuhan ada di hati kita. Mata Tuhan ada di mata kita seperti mata Tuhan melihat orang-orang yang terhilang. Ya, mari kita berdoa juga agar belas kasihan Yesus. Sekali lagi, itulah yang dilimpahkan kepada kita. Kita dimampukan untuk bisa mampu melaksanakan itu. Ini beberapa foto pelayanan saya ya, TTS, dan ini saya pernah cerita di suatu desa yang mengusir saya pada saat itu ketika saya mulai pelayanan. Hari pertama besoknya diusir, keluar dari desa itu. Tetapi Bapak Ibu, ini foto ketika Tuhan kasih kesempatan di satu tahun kemudian saya kembali lagi, dan waktu saya melayani Tuhan kasih kesempatan bagaimana seluruh isi desa itu terima Yesus ya. Artinya kalau awalnya saya diusir dan saya tidak mengebaskan debu, saya hanya berdoa dan orang yang musuh itu mati ya, dia meninggal, Hedar ya meninggal hanya beberapa minggu setelah itu, dan dia juga ini ya masih saya foto sama ini mereka semuanya saya ajak berdoa terima Yesus. Kemudian di desa yang lain ini hampir selalu saya pelayanan sampai malam sampai habis Bapak Ibu ya. Ini juga bisa lihat sudah malam, pulang jauh sekali naik mobil double garden, mobil yang diberikan oleh ketua Kadin ya di NPP waktu itu untuk bisa pelayanan masuk ya. Dan pokoknya dengan Tuhan jangan hitung-hitung, bagi Tuhan ya kita sangat dirindukan untuk apa melakukan pelayanan.
membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, dengan kondisi apapun kita, Tuhan akan pakai kita. Dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan dan kita juga dibekali. Bapak Ibu, jangan takut untuk makan karena Tuhan sudah berjanji. Kita juga kalau racun pun nggak akan mempan. Ya, kita akan menginjak ular. Ya, dikatakan seperti itu saya alami. Terkandas dan seterusnya. Pokoknya kalau berjalan dengan Tuhan segala sesuatu dapat diatasi dalam susah dan senang. Ya, gampang, susah, ataupun sakit sekalipun Bapak Ibu ya. Saya tadi melayani Tuhan, saya pakai tongkat karena saya masih dalam proses penyembuhan. Tuhan masih kekuatan. Dan baru tadi saya mengalami, puji Tuhan, bisa loh Tuhan setengah jam berdiri. Ya, karena untuk kemuliaan Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat, syukur, kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Dan malam hari ini kami dikuasai. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memilih kami di sini untuk menjadi alat-Mu. Profesi apapun kami, ibu rumah tangga, membawa keluarga kami kepadamu. Sebagai seorang guru, sebagai seorang bisnismen, dokter, pendeta. Wow, apapun itu, dengan cara Tuhan. Tuhan memakai kami untuk melayani-Mu. Karena lain yang sudah menguning dan siap dituai. Terima kasih banyak Bapak. Menteraikanlah firman-Mu dalam hati kami dengan kuasa darah yang kudus. Tidak izinkan dirampas oleh si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.